Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tema 8 ya. Ini kebetulan adalah subtema pertama, yaitu aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 1 dan 2 ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, bismillah. Selesai. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Nah, Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Maksudnya di sini ya, di samping ini ya. Yang pertama di sini adalah aturan di rumah, di mana ya setiap anak itu wajib membantu orang tuanya dalam mengerjakan kerjaan rumah seperti memasak ya. Nah, di sini Udin sedang memotong-motong ya atau sedang apa ya membantu orang tuanya memasak. Ini kayak jagung ya. Udin sedang mengupas jagung atau apa gitu ya. Yang kedua adalah aturan di rumah di sini Udin wajib berpamitan atau izin kepada orang tua apabila dia ingin keluar atau pergi dari rumah. Nah, jadi harus izin dulu ya agar dia mendapat izin ya kepada orang tuanya. Kemudian di sini Udin ya. Udin ketika naik kendaraan umum ya. Nah, maksudnya apa mungkin dia naik mobil atau naik bus, di mana ketika duduk harus menggunakan sabuk pengaman ya. Ini adalah aturan yang harus ditaati oleh semua orang ketika berkendara ya, khususnya naik mobil ya. Dia harus menggunakan sabuk pengaman ya. Di pesawat juga ya. Dan kalau misalnya kita naik motor, aturannya apa yang harus ditaati? Yaitu adalah harus menggunakan helm ya. Nah, jadi ini Udin sedang naik kendaraan umum, dia sedang menggunakan sabuk pengaman. Nah, kemudian Udin dan teman-temannya ketika menyeberang ya harus menyeberang di zebra cross ya. Nah, ini adalah zebra cross, tempat khusus untuk melakukan penyeberangan ya. Karena emang aturan di jalan seperti itu. Apabila ingin menyeberang harus melewati zebra cross. Ya, sampai sini paham ya. Nah, kemudian aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan kegiatan setiap kegiatan sesuai aturan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti, maksudnya gambar yang ini ya. Kemudian, Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Nah, jadi apabila kita melakukan sesuatu tentunya harus dibarengi dengan rasa kehati-hatian ya. Nih, ini contoh nih. Udin ya sedang membantu ayah memperbaiki jam ya atau sedang mengganti baterai jam. Nah, di mana ya Udin di sini menggunakan tangga ya menggunakan tangga untuk mengambil jam itu ya. Nah, di mana Udin tentunya harus berhati-hati saat menaiki tangga dan mengambil jam. Apabila tidak berhati-hati maka bisa jatuh ya. Nah, di sini juga Udin sedang membantu orang tua dan kakaknya, ibu dan kakaknya untuk mengupas buah atau jagung ya di sini. Nah, ini kan mengupasnya juga tentunya menggunakan pisau ya yang merupakan benda tajam. Nah, tentunya ini harus berhati-hati untuk melakukan kegiatan tersebut ya. Selanjutnya di sini amatilah gambar berikut dengan teliti. Udin, anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Nah, di sini ada pertanyaan. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Nah, dari ketiga gambar ini, gambar yang Udin sedang melakukan sarapan yang mana? Yang ini atau yang ini atau yang ini? Ya, betul, yang paling kiri. Nah, di sini terlihat bahwa jarum pendek menunjukkan angka 6. Ya. Jarum panjang dia ada di angka 12. Nah, ini berarti ya pukul berapa Udin sarapan pagi yaitu adalah pukul 6 pagi ya. Kemudian yang kedua di sini
Pukul berapa Udin berangkat ke sekolah? Nah, di sini lihat nih, jarum pendeknya ada di angka 7, jarum panjangnya di angka 12, berarti pukul 7. Kemudian yang ketiga, pukul berapa Udin pulang sekolah? Nah, di sini ya, jarum pendeknya ada di angka berapa nih? 11. Sedangkan jarum panjangnya di angka 12. Jadi, pukul berapa Udin pulang ke sekolah adalah pukul 11 ya. Lalu kita perhatikan jam di bawah ini. Nah, ini tata cara untuk membaca jam ya. Jam kalian di rumah nih ada ya, mungkin ada yang jamnya seperti ini ya di jam dinding kalian. Nah, yang pertama ini jarum pendek menunjukkan angka 6, jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, jadi dibaca pukul 6. Lihat nih, yang merah ini, jarum pendeknya ya. Nih, kita harus perhatikan jarum pendek dan jarum panjangnya. Nah, tapi jarum pendek biasanya menunjukkan pukul berapa ya. Nah, di sini ya, jadi dibaca pukul 6 ya. Yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 7. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi dibaca pukul 7. Nah, kemudian jarum pendek menunjuk angka 11. Jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi dibaca pukul 11 ya. Jadi ini adalah jam Udin jam Udin sarapan. Kemudian yang kedua adalah jam Udin saat berangkat ke sekolah. Yang terakhir di sini adalah jam Udin di mana dia pulang dari sekolah ya. Sampai sini paham ya? Lihat nih pukul berapanya ya. Nah, kemudian di sini ada tugas nih ya. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Nah, jadi ini ya. Kalian lihat atau kalian tulis di sini. Kalian gambar jamnya juga ya. Jadi jarum pendek menunjukkan angka 10. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Dibaca berapa ya. Sama kayak tadi ya. Ya Bapak jelasin. Pukul berapa. Tulis ya. Ya ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Oke. Selanjutnya di sini ada bacaan nih. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh karena itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Nah, ini ada aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Nah, ini apalagi saat pandemi ini kita harus wajib sering-sering melakukan pencuci tangan hingga bersih ya. Kemudian yang kedua, duduk dengan posisi yang benar ya. Jadi kalau makan itu harus duduk ya. Sarapan itu harus duduk yang benar. Tidak boleh kita makan sambil tiduran. Yang ketiga adalah mengambil makan dan minum dengan tertib ya. Jadi kita tidak boleh mengambil makanan seenaknya aja ya. Tidak boleh mengambil makan terlalu banyak nanti nggak habis ya. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Nah, ini sebagai bentuk rasa syukur kita ya. Kita udah dikasih rezeki ya, dikasih berupa makanan ya. Rezeki berupa makanan, tentunya kita harus melakukan syukur yaitu dengan cara berdoa. Kemudian yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita tidak boleh makan terburu-buru, nanti keselak ya, agar tidak tersedak ya. Itu bahasa yang benarnya. Kemudian yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Nah, ini terkait dengan etika kita ketika makan ya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol ketika masih ada makanan di mulut ya, tentunya apa yang kita obrolin kan tidak terdengar jelas ya. Jadi lebih baik kita tidak berbicara ketika makan, karena itu juga tidak sopan. Nah, yang ketujuh adalah setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Nah, ini wajib ya. Kemudian yang kedelapan adalah setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Jadi, baik itu sebelum dan sesudah makan di sini aturannya harus berdoa ya. Merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa ya, rasa syukur kepada Allah ya. Kemudian selanjutnya di sini
Nih, susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat ya. Di sini ada 5 ya, kalian kerjakan ya. Ini ada di halaman 17-18 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tidak perlu digambar ya, tidak perlu digambar ya. Kalau tadi kan gambar jam boleh lah kalau yang tadi. Kalau sekarang ini tidak perlu digambar, kalian cuma susun aja nih. Ini ada misalnya nomor 1, Tom Udin sampah memegang. Nah, jadi jawabannya adalah Udin memegang tong sampah. Udin memegang tong sampah. Nah, begitu juga nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, ini kan acak ya. Nah, nanti kalian tinggal susun aja menjadi jawaban yang benar. Oke, sekian pembelajaran dari Bapak ya. Apabila ada kesulitan, silakan tanya Bapak atau hubungi Bapak melalui WhatsApp. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.